Menutup musim 2022-2023, AC Milan tertahan di posisi 4 klasemen Serie A, berada di bawah Napoli sebagai Scudetto. Runner-up Lazio dan posisi ketiga ditempati Inter Milan. Persaingan perebutan tempat di kedua memang cukup panas, di mana selisih antar poin terbilang tipis hingga akhir musim. AC Milan finish dengan total 70 poin, hanya selisih 2 poin dari Inter Milan di posisi ketiga. Finish di posisi 4 klasemen setidaknya membukakan AC Milan untuk berlaga di Liga Champions musim nanti. Secara statistik jika dibandingkan dengan rival sekota Inter Milan pada musim lalu yang berhasil menjadi runner-up Liga Champions. AC Milan lebih sedikit mengalami kekalahan dari Inter Milan di Serie A. Namun lebih banyak berakhir seri dan lebih sedikit jumlah kemenangan. Rossoneri tentu sedang mematangkan skuadnya menghadapi musim depan. Pasca dipecatnya Paolo Maldini dari posisinya sebagai direktur teknik tim, AC Milan sempat diisukan akan mengalami kendala yang berarti di bursa transfer musim panas. Sebab sama ini, Maldini lah yang rutin memantau dan mencari pemain yang cocok untuk bergabung ke skuad AC Milan. Kekhawatiran itu dapat ditepis dengan aktivitas transfer beberapa pemain meskipun membutuhkan proses yang sedikit lebih lama. Saat ini AC Milan sudah merampungkan 6 transfer pemain barunya. Mayoritas pemain ini berposisi gelandang dan sayap. Penambahan pasukan juga didapatkan setelah beberapa pemainnya kembali dari pinjaman. Kira-kira seperti apa proyeksi line up AC Milan pada musim depan? 90 Minutes akan coba mengulasnya. Check it out! Prediksi starting. Adanya pemecatan Direktur Teknik Paolo Maldini yang diisukan berselisih paham dengan Gary Cardinal, pemilik baru Milan, menimbulkan kekecewaan bagi fans AC Milan. Pasalnya, kejelian Maldini merekrut pemain terbukti membawa Milan pada 2021-2022 berhasil meraih Scudetto Serie A setelah 10 tahun puasa gelar Serie A. Meski saat ini belum ada direktur tekniknya, AC Milan setidaknya sudah mendatangkan Marcos Poitiello, kiper, Ruben Loftus-Cheek gelandang tengah, Tijani Reijnders gelandang tengah, Christian Pulisic sayap kanan, Luka Romero sayap kanan. Suplai pemain baru ini tentu akan berpengaruh pada line up dan starting AC Milan pada musim depan. Penambahan pemain ini juga didominasi oleh pemain tipikal menyerang. Persaingan pemain yang akan dipasangkan sebagai starting akan cukup ketat sebab adanya banyak pilihan yang tersedia. Enggangnya beberapa pemain kunci yang dibeli oleh klub lain atau kembali ke klubnya setelah masa pinjamannya habis juga akan sangat berpengaruh bagi kedalaman skuad Rossoneri. Yang pasti, dua gelandang yang bermain ciamik musim lalu, Sandro Tonali, pindah ke Liga Inggris dan Ibrahim Diaz tak ingin dipermanenkan oleh Real Madrid. Penjaga gawang. Mari kita mulai dari lini paling belakang. Penjaga mistar gawang AC Milan seringkali disebut masuk dalam daftar kiper elit dunia sebab kualitasnya yang memang sangat bagus. Meski performa Mike Maignan di awal musim 2022-2023 cukup impresif, mengulang performanya yang tangguh seperti musim sebelumnya. Namun Maignan terpaksa istirahat lebih awal dan tidak bermain bahkan sebelum jeda Piala Dunia. Maignan mengalami cedera betis dan membuatnya beristirahat cukup lama. Musim lalu, Maignan hanya bermain sebanyak 29 match bersama AC Milan di semua kompetisi. Maignan berhasil mencatatkan 10 clean sheet dan 25 kali kebobolan. Sedangkan rekan setimnya selama musim lalu bermain sebanyak 23 match malah kebobolan 28 kali dan hanya 7 match clean sheet. Secara statistik, jika Mike Maignan tidak mengalami cedera pada musim depan, dia akan menjadi pilihan utama Rossoneri. Pengalamannya dan jam terbangnya juga terbilang bagus. Ini salah satu pembelian AC Milan yang cukup berhasil berkontribusi bagi klub. Lini belakang. Menurut beberapa sumber, prediksi susunan pemain belakang AC Milan tidak mengalami perubahan berarti pada musim depan. Hal ini juga dapat dipastikan karena AC Milan tidak melakukan pembelian pemain baru yang berposisi sebagai pemain belakang.
Musim depan sepertinya yang akan dipasang di depan Mike Maignan adalah David Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez yang akan rutin dimainkan dalam skuad. Namun jika berkaca pada awal musim lalu, Stefano Pioli gemar merotasi pemain bertahannya, sehingga tidak ada jaminan beberapa nama pemain belakang akan konsisten diberikan menit bermain pada musim depan. Yang pasti musim lalu hanya Pierre Kalulu dan Theo Hernandez yang konsisten dimainkan sebagai starting. Lini tengah. Kedatangan Tijani Reijnders ke AC Milan dikabarkan merupakan permintaan khusus pelatih Stefano Pioli. Pemain berposisi gelandang tengah itu akan menggantikan Sandro Tonali yang sudah hengkang dari klub. Ibrahim Diaz, pemain pinjaman dari Real Madrid yang tampil sangat baik musim lalu, juga sudah hengkang meninggalkan klub. Reijnders kini punya peran akan mengatur suplai bola ke depan dan membantu lini serang lewat passing akurat. Secara statistik, Reijnders mendapat catatan 88,77% passing sukses, 46,81 akurat shooting, 6 assist dan 4 gol di musim lalu bersama tim lamanya. Kehadiran Reijnders ditengarai akan mengubah formasi AC Milan dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-3. Dalam posisi baru itu, Reijnders akan bermain di tengah diapit oleh Ruben Loftus yang baru didatangkan dari Chelsea dan gelandang kesayangan Pioli Rade Krunic. Lini tengah AC Milan diprediksi akan melakukan perubahan pendekatan gaya permainan. Namun komposisi baru ini akan mungkin berubah jika Ismail Benacer sudah pulih dan dapat bermain kembali. Lini depan. Memasang 3 pemain serang di depan yang dipimpin oleh Giroud tidak akan mengubah banyak permainan AC Milan musim depan. Tambahan tenaga baru di lini depan dengan kehadiran Christian Pulisic akan langsung masuk di line up mengisi sisi kanan penyerangan. Di sektor depan tentu akan diisi oleh Giroud sebagai striker dan di sisi kiri pilihan terbaik tentu mengandalkan Rafael Leao. Rafael Leao sendiri musim lalu memimpin top skor di klub dengan torehan 15 gol disusul oleh Giroud 13 gol. Rumor AC Milan tengah mengincar pemain depan juga belum ada kejelasan. Setelah diisukan tengah mengincar Morata yang hingga kini tidak ada kejelasan. Isu lainnya juga tengah mengejar Yunus Musa dan Facundo Gonzalez. Namun ditengarai ketersediaan keuangan menjadi penghalang AC Milan. Apalagi isu pemecatan Maldini disebabkan selisih paham terkait nominal dana pada transfer musim ini yang terlalu sedikit. Persaingan Serie A musim depan nampaknya akan sangat seru. Masing-masing klub sedang mempersiapkan skuadnya dengan matang hanya untuk meraih Scudetto Serie A musim depan. Tak terkecuali AC Milan juga tengah melakukan persiapan dan menambah kedalaman skuadnya. Dengan line up seperti yang coba 90 Minutes rangkum sebelumnya, pendapat kalian apakah AC Milan dapat bersaing di papan atas Serie A musim depan? Para penggemar AC Milan pastinya berharap banyak agar performa AC Milan bisa konsisten meraih poin penuh sepanjang musim. Mari kita nantikan bersama.